UMKM dan nanti baru wisata yang terakhir. Silakan. Baik, terima kasih Bapak sudah mengaturkan kami untuk melaksanakan presentasi kali ini. Sebelumnya, perkenalkan saya Vidya Eki Repianti, perwakilan dari kelompok literasi Desa Cikembang. Izin mempresentasikan dan mohon maaf PPT-nya tidak bisa ditampilkan dikarenakan waktu juga ya untuk mempercepat kita supaya lebih efektif juga dalam presentasinya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok literasi Desa Cikembang, kebetulan kami ini memiliki visi yang sama bersama teman-teman, yaitu mewujudkan Cikembang asri, berbunga dan romantis. Cikembang asri, berbunga dan romantis. Nah, salah satu cara yang kita lakukan itu kita melaluinya dengan akan melaksanakan dua proyek, yaitu proyek yang pertama yaitu ada pendirian perpustakaan desa bersama dengan aparatur desanya itu sendiri, lalu ada pembentukan sustainable community lifestyle di Desa Cikembang. Nah, untuk pendirian perpustakaan di Desa Cikembang itu tentunya kita tidak bukan kita yang langsung mendirikan, tetapi para aparat desa yang mendirikan, dan di sana kita hanya mendampingi. Nah, proses pendampingannya itu kita akan melaksanakan mulai dari proses pendampingan pada saat pengadaan koleksi buku. Karena dari koleksi buku itu tentu kita harus mengetahui dulu apa sih keinginan dan kebutuhan masyarakat di situ supaya jenis buku yang disediakan oleh perpustakaan desa itu dapat 100% dimanfaatkan oleh masyarakat. Lalu kemudian kita juga akan mengarahkan para aparatur desa untuk membuka ruang seluas-luasnya untuk kerjasama dengan IKP, Diskusida, penerbit, komunitas, dan sponsor gitu. Atau bahkan bisa juga dengan LSM yang ada di Bandung gitu. Terus juga ada pendampingan legalitas, itu tentunya dan pastinya harus ada legalitas itu sendiri. Lalu yang kedua, kita juga akan ikut mendampingi perencanaan desain interior perpustakaan. Kenapa harus ada pendampingan perencanaan desain interior perpustakaan? Karena di sana itu mindsetnya itu masih berpaku kalau si perpustakaan itu tuh harus beli rak buku, harus ada meja, harus ada kursi. Padahal yang itu semua bisa kita dapetin dari alam. Yang dimana rak buku seperti yang ada di Kineruku itu rak bukunya tuh cuma berasal dari bata sama papan. Terus si mejanya pun itu bisa aja kita ngambil dari bongkahan-bongkahan kayu yang ada, terus di bawahnya itu dikasih semen atau misalnya dikasih batu-batu alam atau bisa dikasih kayu yang lainnya. Jadinya itu terkesan lebih Cikembang banget gitu. Yang dimana Cikembang aslinya itu benar-benar nampak di perpustakaan desanya itu. Nah, terus yang terakhir itu ada pendampingan promosi perpustakaan. Pendampingan promosi perpustakaan ini tentunya akan dilakukan baik itu untuk promosi daring maupun luring. Seperti untuk promosi daring karena si pelaku perpustakaannya itu tuh atau si pustakawannya itu tuh baru ada satu orang di sana. Jadinya kita akan melakukan promosi daring itu melalui KIM. Jadinya nanti di sana kita akan pendampingan bagaimana cara mempromosikan si desa dan perpustakaannya itu melalui minimal kanal Instagram atau bahkan website. Lalu yang kedua ada kegiatan perpustakaan keliling, yang dimana perpustakaan keliling ini nanti akan ada juga di program Sustainable Community Lifestyle. Karena di perpustakaan keliling ini kita akan bekerja sama dengan Pokja 2 PKK yang dimana insya Allah semoga mereka mau jadi pelaksananya. Lalu nanti juga di sini kita juga akan menggayat duta baca dan juga forum pendongeng. Jadi dimana untuk ke SD atau ke TK gitu atau ke pusat keramaian itu nanti kalau nggak ada duta baca yang ngisi itu ada pendongeng yang ngisi. Jadi biar biar pesan yang dari
yang disampaikan kita dari perpustakaan keliling itu tuh bisa sampai gitu ke masyarakat, ke lapisan ke usia lapisan manapun gitu, lapisan usia manapun. Nah terus lalu ada pembuatan Mading Cikembang. Mading Cikembang ini tuh nanti yang akan jadi pusat informasi masyarakat Cikembang, termasuk dari perpustakaannya itu sendiri, mulai dari program yang kedua dari Sustainable Community Lifestyle, atau bahkan dari teman-teman sekalian, atau bahkan dari para pelaku UMKM dan para penggerak desa yang ada di sana. Lalu yang terakhir ada pameran sejarah dan profil Cikembang, yang dimana ini tuh isinya buku dan potret desa Cikembang, yang medianya itu minimal itu berupa instalasi seni gitu. Itu bisa saja berupa media-media lain yang nantinya akan dihias sedemikian rupa supaya masyarakat itu menarik, dan juga itu mungkin akan jadi nilai plus juga dari desa Cikembang, dan bisa jadi jadi objek wisata ibu-ibu, atau yang disebut objek wisata Instagramable. Nah terus ada juga proyek yang kedua, yaitu pembentukan Sustainable Community Lifestyle. Kenapa harus ada pembentukan Sustainable Community Lifestyle? Karena dilihat dari desa Cikembang itu sendiri, setiap ada yang pengabdian ke sana, melakukan workshop ini itu gitu, dampaknya itu tidak panjang gitu, dan cuman berdampak pada saat itu saja. Yang mana ini menjadikan si pertumbuhan desanya itu, perkembangan desanya itu cenderung lebih statis dibandingkan desa-desa yang lainnya gitu. Walaupun sekarang desa Cikembang ini sudah menjadi desa mandiri. Nah, terus ditambah lagi di sini tuh kenapa Sustainable Community Lifestyle ini tuh perlu ada, supaya si program-program yang lainnya dari UMKM, dari wisata itu mampu terwadahi, dan juga ini menjadi wadah bagi masyarakat untuk mengembangkan dirinya, dan juga kepada masyarakat untuk mengembangkan dirinya dan juga masyarakatnya itu sendiri. Nah, untuk sampai ke sana itu nanti bakal ada dialog desa yang dimana akan dilakukan oleh kami sendiri, yang mana kita sendiri yang akan menemui para tokoh-tokoh desa untuk berdialog secara langsung, supaya si tokoh-tokoh desa ini mampu menyampaikan bahwa pandangan Sustainable Community Lifestyle ini tuh perlu diterapkan di desa Cikembang. Jadinya karena karena masyarakat Cikembang ini mayoritas tidak menggunakan gawai, jadi mereka mampu mendapatkan informasi tentang Sustainable Community Lifestyle. Terus yang kedua, ini juga akan menjadi topik utama yang akan dibawa pada setiap perpustakaan keliling. Jadi perpustakaan keliling kita nggak cuma menjajakan buku, tetapi kita juga ada pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat itu sendiri, terutama untuk anak-anak dan remaja. Lalu dari Sustainable Community Lifestyle juga akan menjadikan perpustakaan inklusi sosial, yang dimana si perpustakaan ini nanti akan jadi laboratoriumnya masyarakat, seperti misalnya kayak perihal sampah, misalnya bisa jadi si perpustakaan ini dan si kantor desanya itu sendiri menjadi contoh bagi masyarakat untuk mengelola sampahnya itu seperti apa. Dan di sini juga kita akan kerjasama dengan berbagai macam LSM dan juga komunitas dan juga lembaga-lembaga lainnya, supaya ketika masyarakat membutuhkan suatu informasi untuk mereka sendiri atau untuk untuk RT atau RW-nya sendiri itu, mereka udah langsung dapat ilmu itu atau dapat informasi itu langsung dari ahlinya. Dan kita di sini hanya sebagai jembatan saja. Lalu yang terakhir nanti akan dilakukan peninjauan dari aparatur desa itu sendiri, atau bahkan dan dari kami juga, minimal itu per 3 bulan sekali. Baik, segitu saja penyampaian proyek dari literasi Desa Cikembang. Terima kasih. Terima kasih, aplaus dulu. Ya, sekedar mengingatkan saja dari literasi, mereka punya slogan Cikembang asri, berbunga dan romantis. Ada beberapa hal, ada di sini ada magazine Cikembang, ada Sustainable Community Lifestyle, ada juga perpustakaan inklusi sosial. Ya, silakan UMKM
Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Isanuddin, saya Ketua Koor dari UMKM Cikembang, dan saya mau menginformasikan dulu dua anggota saya yang tidak bisa hadir sekarang. Yang pertama ada Sophie Gita yang katanya keluar kuliah. Terus Epidia kemarin itu izin kepada saya bahwasanya dia itu lagi nunggu di ICU, bahwasanya ayahnya lagi sakit. Dan sekarang saya mendapat kabar bahwasanya ayahnya itu meninggal dunia. Semoga iman Islam dan amal baiknya diterima Allah Subhanahu wa taala, juga keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan dan kesabaran. Amin ya Allah. Al-Fatihah khusus untuk almarhum ayah Anda dari Vidya ya. Semoga diterima iman Islamnya dan putrinya tetap tabah dan bisa melanjutkan kuliah nantinya ya. Nas'aluka ijabah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Silakan dilanjut. Langsung saja pada program dan kegiatan UMKM di Desa Cikembang. Di sini ada 4 program dan 8 kegiatan. Yang diantaranya ada yang pertama, program pertama yaitu quality building, yang kedua ada upgrading management, dan yang ketiga ada pengembangan fasilitas UMKM, dan 4 ada inovasi manajemen. Di antara kegiatan-kegiatan tersebut ada di antara program-program tersebut ada 2 kegiatan. Yang diantaranya yaitu pelatihan peningkatan SDM ber-UMKM, di mana kan di sana itu mayoritas buruh tani, 70% buruh tani, di mana kita akan mengenalkan ber-UMKM. Manfaat ber-UMKM itu lebih banyak daripada karena produksi tani itu bisa dimanfaatkan untuk produk UMKM Cikembang. Jadi kita meningkatkan dulu SDM-nya, bahwasanya mereka mereka tahu bahwasanya ber-UMKM itu manfaatnya banyak, bukan hanya bertani. Tapi kan misalkan di sini kita bertani, langsung panen, langsung dijual. Nah, kita menyadarkan kepada masyarakat tersebut bahwasanya tani panen jangan langsung dijual, tapi produksi dulu jadi kerupuk atau jadi keripik, jadi hasil olahan Cikembang itu sendiri. Yang kedua ada workshop pengelola konten website dan media sosial, di mana kita mengenalkan konten-konten atau website, cara membuat konten, cara membuat website, atau cara penggunaan FB, IG, buat untuk mereka mengenal melek digital. Karena di era digital ini, jika kita tidak mengikuti globalisasi, maka kita akan tertinggal. Tidak ini juga Desa Kertasari, Desa Cikembang. Jadi di sini kita akan mengajarkan bagaimana cara pembuatan IG, terus cara upload, cara mengisi konten-kontennya apa saja. Karena kenapa kita melakukan workshop konten website dan media sosial? Karena ketika kita ke sana, terus kita berkenalan dengan para UMKM di sana, ada sebagian yang ketika kita minta nomor HP mereka itu mengambil HP yang bukan Android. Jadi kelihatan bahwasanya mereka itu belum melek digital. Terus ketika kita menanyakan kepada mereka pemasaran mereka itu di mana saja, kita masih maju ke warung-warung, belum masuk ke online. Dan itu pun ada beberapa juga yang udah masuk. Jadi kita di sini ada studi banding yang udah masuk pemasaran online,
dan ada yang belum, bisa mengajarkan kepada yang belum. Terus ada yang dari kegiatan upgrading manajemen ada pelatihan manajemen promosi. Nah, setelah kita melakukan workshop website, kita lanjut lagi program ke manajemen promosi. Kita mengenalkan apa itu namanya 4P, STP, unsur-unsur promosi kepada mereka. Kenapa kita mengajarkan unsur-unsur promosi kepada mereka? Karena kalaupun kita sudah melakukan workshop konten media tidak dibarengi dengan manajemen promosi, itu lajunya akan lamban dan mungkin akan stuck di situ aja. Jadi kita melanjutkan pelatihan manajemen promosi dengan mengambil yang 4P, STP, dan lain-lain. Terus kegiatan lanjutannya ada kegiatan keempat, pelatihan label cup, di mana kita udah promosi, terus ada nih yang masuk, ada yang membeli, tidak dibarengi dengan cup atau packaging yang belum memadai. Misalkan kita hanya plastik terus dipres, mungkin itu tidak ada menariknya. Jadi kita melakukan pelatihan label cup seperti membuat desain grafis yang untuk ditempel di stiker-stiker yang ditempel untuk di kemasannya dan label-label lain gitu. Untuk program yang ketiga ada pengembangan fasilitas UMKM. Di sini fasilitas mungkin untuk dana ya mungkin itu fasilitas tidak mungkin kita. Jadi kita itu masuknya ke sentra produk. Jadi menentukan daerah yang paling strategis untuk sentra produk ini. Kemungkinan dari berdekatan dengan pariwisata, terus berdekatan dengan literasi yang indoor gitu. Jadi di sini kita melakukan workshop pembentukan sentra produk, di mana kita akan melatih para UMKM untuk membentuk suatu sentra produk daerah yang khusus untuk oleh-oleh UMKM. Terus ada kegiatan keenam, kegiatan event Bajar UMKM. Nah, di sini kami berniat melakukan pelatihan atau kegiatan event yang terus-menerus seperti pasar Minggu, pasar Senin. Jadi event atau bajar-bajar ini ada setiap minggu atau setiap bulan sekali. Jadi ada perputaran UMKM di sana. Jadi enggak tiap hari aja tetap diam di situ. Jadi ada acara event-event atau bajar-bajar yang secara rolling itu ada setiap minggu atau setiap bulan. Terus ada program inovasi manajemen. Ada kegiatan pembinaan kelompok sadar produk. Nah, yang tadi ini kelanjutan dari pelatihan peningkatan SDM, di mana masyarakat selain yang UMKM itu sadar akan produk Cikembang. Jadi bukan hanya pelaku UMKM, tapi masyarakat Cikembang juga harus tahu bahwasanya ber-UMKM di Cikembang itu enak dan sangat bermanfaat bagi mereka sendiri. Bukan hanya hasil panen langsung dijual. Jadi ada pengelolaan terlebih dahulu. Dan terakhir ada virtual tour UMKM. Nah, ini kelanjutan dari workshop pengelolaan konten website dan media sosial, di mana semua sosmed ada di virtual tour itu sendiri, dan kami akan bekerja sama dengan KIM setempat dan melihat bahwasanya website Cikembang itu belum aktif kembali dari 2017. Tapi kalau kelihatan di sini di website tersebut virtual tour itu udah berjalan, tapi belum berjalan lagi. Udah ada tapi belum berjalan lagi. Jadi kita di sini ingin memperjalankan lagi itu virtual tour yang ada di Cikembang. Mungkin segitu dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih UMKM dari tadi semua hampir ya sama
quality building katanya kan gitu. Berapa kali kita mendengar itu, atau capacity building sebenarnya. Juga upgrading management, pengembangan fasilitas dan juga inovasi manajemen. Ada 4 poin selalu. Baik, sekarang yang terakhir, Irma siap? Tentang wisata. Ajak kami hari ini bergembira ya, tur kita sama-sama. Siap Bapak. Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pantun dari Jakarta menuju Tidore. Jangan lupa membawa pare. Presentasi dibuka dengan selamat sore. Mari meriahkan dengan kata hore. Baik. Kue serabi baru beli, porsi banyak, habis sendiri. Sebelum presentasi saya mulai, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Irma Rahmi Oktaviani, mahasiswa Ilmu Komunikasi, konsentrasi Humas semester 5. Di sini sebelum itu saya penghormatan dulu nih kepada Bapak Tansar Rahmatullah sebagai Wakil Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi, Bapak Ibu dosen yang hadir sampai saat ini yang saya banggakan dan saya hormati, bahkan teman-teman yang masih stay di sini yang saya cintai dan banggakan. Kita buka dengan statement, desa akan maju jika masyarakatnya berpikiran maju. Namun, proses penting dilakukan sebab perubahan memerlukan tahapan. Baik, kita masuk ke pemberdayaan masyarakat. Jadi pemberdayaan masyarakat itu pasti memerlukan tahapannya. Menurut Ambar Teguh Sulistiani, ada beberapa tahapan, ada 3. Yang pertama, tahapan penyadaran. Penting banget untuk masyarakat itu disadarkan terlebih dahulu. Karena tidak akan maju suatu desa kalau masyarakatnya tidak sadar akan adanya potensi dari desa tersebut. Kemudian, tahap transformasi. Ketika masyarakatnya sudah sadar, sudah paham apa sih potensinya, maka masyarakat harus diberikan wawasan, pengetahuan, kecakapan, keterampilan dasar, peningkatan keterampilan dasar dapat dan itu akan mengambil peran dalam suatu pembangunan. Yang ketiga, yakni tahap peningkatan kemampuan intelektual, di mana ketika masyarakat tuh sudah diberikan pengetahuan, pasti masyarakat akan melakukannya gitu. Jadi ketika masyarakat sudah tahu, oh harus ngapain nih, nah nanti masyarakat harus bergerak. Caranya bagaimana? Nah nanti di sini pastinya harus ada partisipasi. Kita masuk ke partisipasi. Ini sebagai statement awal ya. Partisipasi itu diperlukan dalam pemberdayaan masyarakat. Karena partisipasi itu sendiri, kalau misalnya masyarakatnya tidak mau berpartisipasi, bagaimana desanya akan maju? Mungkin seperti itu ya. Nah, jadi di sini partisipasi itu ada partisipasi transformasional, ada juga partisipasi instrumental, di mana partisipasi transformasional itu bertujuan untuk merubah kondisi yang lemah dan marginal menjadi berdaya dan mandiri. Yang kedua adalah partisipasi instrumental. Apa itu partisipasi instrumental? Yakni sebagai alat operasionalnya yang terkait dengan cara-cara memadukan persepsi, aspirasi, merumuskan perencanaan, kemudian mengumpulkan sumber daya, dan mengelola pelaksanaan kegiatan. Jadi kedua hal tersebut sangat penting dalam pembangunan desa wisata. Begitu. Nah, berkaitan dengan hal tersebut nih, sejalan dengan RPJM, yakni Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa Cikembang itu sendiri, yakni ada 4 yang saya dapat dari RPJM tertulisnya. Yang pertama, pelatihan usaha ekonomi pertanian, perikanan, dan perdagangan. Yang kedua, pelatihan teknologi tepat guna. Yang ketiga, pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi aparatur desa. Yang keempat, peningkatan kapasitas masyarakat. Nah, kan itu berhubungan ya. Nah, dari situ tadi adalah pengantar arah dan topik pembahasan yang saat ini saya akan presentasikan dan teman-teman di sini. Nah, jadi masuk ke proyek wisata terpadu yang akan dijalankan. Kira-kira bagaimana teman-teman dan Bapak Ibu dosen pasti penasaran kan?
Oke, di sini kita membahas dulu potensi dan permasalahannya. Tidak banyak. Di sini dikerucutkan menjadi 5A, yakni accessibility, accessibility, accommodation, attraction, activities, dan amenities. Di mana di sini jika dilihat Desa Cikembang itu untuk akses perjalanannya tidak adanya petunjuk jalan. Jadi orang-orang kan kalau mau berwisata ke daerah Kertasari pasti taunya Ciberem, kalau enggak Tarumajaya atau Citarum kilometer 0. Nah, Cikembang itu terlalui ketika mau ke Tarumajaya. Tapi tidak ada petunjuk jalan mau ke Cikembang. Nah, itu. Kemudian tidak adanya kendaraan rute lewat Cikembang. Nah, itu bicara soal akses. Kemudian accommodation. Accommodation itu apa? Jadi di sana tuh tidak adanya penginapan. Jadi kalau misalnya ada desa wisata di sana, pastinya orang-orang pengen nginep kan dari jauh-jauh. Nah, di sana tuh tidak ada penginapan, villa, losmen, dan sebagainya. Kemudian attraction. Attraction itu apa? Atraksi ya kalau bahasa Indonesianya tuh. Jadi apa sih yang bisa dijual oleh desa wisata Cikembang ini? Tentunya belum ada. Tapi adanya potensi, yakni Museum Kina, Cikopi, Taman Cikembang, bahkan di Cikembang ini bisa dikatakan sebagai tempat bersejarah. Kemudian activities. Nah, kira-kira kalau masyarakat luar datang ke Desa Cikembang itu aktivitasnya mau ngapain ke sana gitu. Nah, di sini kayaknya belum ada nih Desa Cikembang. Jadi cuma bisa bersantai, kemudian menikmati pemandangan dan kesejukannya. Terus amenities atau fasilitas ini, di sini tidak adanya fasilitas seperti WC umum, terus sinyalnya juga yang bisa beberapa kartu saja. Kemudian tidak adanya toko, restoran, cenderamata, fasilitas wisata dan kenyamanan wisata pun belum ada nih di Desa Cikembang ini. Apa yang ditawarkan konsepnya? Jadi yang ditawarkannya yaitu community based tourism. Mungkin Bapak Ibu dosen pernah mendengar CBT. Nah, itu CBT adalah community based tourism. Apa sih? Nah, ini salah satu bentuk pengelolaan dari adanya pembangunan desa wisata. Apa peran CBT ini? Nah, peran CBT ini tuh sangat penting dalam pengelolaan wisata agar dapat wisatanya tuh lebih maju dan lebih berkembang. Menurut Nicole Hausler, CBT itu ialah suatu wadah yang dimana lebih mementingkan masyarakat lokal sebagai pemegang dalam pengembangan pariwisata, sehingga masyarakat di sini memberikan ruang atau kesempatan untuk mengelola wisata tersebut. Jadi intinya adalah dari masyarakat untuk masyarakat oleh masyarakat, begitu. Nah, di sini apa sih yang dilakukannya? Yakni ada 3 hal. Yakni pendekatan melalui komunitas Desa Cikembang. Karena Desa Cikembang ini jika dilihat masyarakatnya belum terlalu antusias. Jadi kita tidak bisa langsung terjun kepada masyarakat, terjunnya ke komunitas. Komunitasnya apa? Yakni pemerintah desa, itu juga bisa disebut sebagai komunitas. Terus kepala dusun, RT, RW, PKK, dan Karang Taruna, begitu. Kemudian di sini konsep yang ditawarkan adalah ekowisata. Jadi masyarakatnya juga ikut serta dalam pembuatan program pemberdayaan dan perencanaannya, begitu. Kemudian di sini juga penting kan yang namanya kerjasama, yakni adanya kerjasama Pentaholics atau segi 5, yaitu bisa disingkat ABCGM, Academy, Business, Community, Government, dan Media. Di sini akademisinya salah satunya Pikomuninus. Nah, akademisi itu menjadi kerjasama dari pihak desa untuk membangun masyarakatnya, begitu. Kemudian bisnisnya itu menjadi salah satu kerjasama juga. Salah satunya mungkin dari investor, perusahaan yang berhubungan dengan kesejahteraan lingkungan. Kemudian adanya komunitas, salah satunya mungkin pecinta lingkungan. Pecinta lingkungan tentunya banyak banget, tapi nanti diperhatikan yang dibutuhkan komunitas yang seperti apa, begitu. Kemudian pemerintah. Pasti pemerintah menjadi kerjasama yang paling penting karena ada pemerintah kecamatan, kabupaten, bahkan provinsi. Kemudian yang media, nah media di sini bersinggungan dengan media konvensional dan juga media baru. Kenapa? Karena Desa Cikembang sendiri gadgetnya tuh belum terlalu meluas.
makanya konvensional masih diperlukan. Masuk ke kegiatannya apa saja. Jadi sebenarnya di sini ada kegiatan jangka panjang dan jangka menengah. Yang pertama itu kita akan melakukan sosialisasi perancangan desa ekowisata Cikembang. Jadi kita bersama beberapa mitra di sini. Mitranya siapa? Kita bisa bekerja sama loh dengan pemerintah, yakni Dinas Pariwisata dan Budaya, kemudian Dinas Lingkungan Hidup. Bahkan dosen juga menjadi mitra untuk sosialisasi perancangan desa ekowisata tersebut. Kemudian tujuannya untuk apa? Yaitu mengajak masyarakat Cikembang akan adanya potensi wisata dan pembelajaran akan pengelolaan desa wisata. Kemudian yang kedua adalah sosialisasi dan penampingan tentang manfaat kegiatan pariwisata. Jadi ketika kami di sana berwawancara dengan kepala dusun, mereka sangat menyambut hangat ketika adanya pariwisata, namun perlu diperhatikan norma-norma sosial yang ada begitu. Nah, kami juga bermitra pastinya dengan dinas-dinas yang tadi sudah disebutkan. Kemudian tujuannya yaitu untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang manfaat kegiatan pariwisata. Yang ketiga, pelatihan dan pendampingan tentang pengolahan atraksi wisata. Jadi kan wisatanya di sana belum ada sesuatu yang menjual. Nah, apa sih yang bisa menjual? Nah, nanti kita akan bahas di kegiatan jangka menengah. Kemudian memberikan pelatihan dan pendampingan tentang kualitas layanan. Tentunya pariwisata itu pasti adanya layanan. Kalau ada orang yang datang, pasti masyarakatnya harus menyambut. Setidaknya ada sesuatu yang bisa didapat. Misal attitude-nya masyarakat, nah itu bisa menjadi salah satu nilai plus ketika berwisata. Kemudian yang terakhir, memberikan pelatihan dan pendampingan tentang pembuatan brosur yang memuat informasi tentang atraksi, akomodasi, dan aktivitas wisata yang terdapat di Desa Cikembang. Karena Desa Cikembang ini ada di Kabupaten Bandung, tentunya ada di Kabupaten Bandung namanya RTIK. RTIK itu apa? Relawan Teknologi Informasi Komunikasi. Jadi mitranya bisa bekerja sama dengan RTIK yang ada di Kabupaten Bandung, begitu. Karena ini juga sudah ada dalam naungan Kominfo, sudah ada SK-nya begitu. Selanjutnya yaitu, sorry kepanjangan tapi ini programnya memang seperti itu. Terus sosialisasi pengelolaan lingkungan hidup, kemudian sosialisasi pengelolaan sampah rumah tangga, sosialisasi dan pelatihan budidaya dalam ember, kemudian sosialisasi dan pelatihan pengelolaan kopi, kemudian sosialisasi dan pelatihan pembuatan souvenir khas Cikembang. Karena ini juga salah satu bagian dari ekowisata. Jadi apa sebenarnya ekowisata itu? Jadi konsep ekowisata itu yang mana dalam praktiknya wisata yang menggunakan pariwisata berbasis pelestarian lingkungan dan meningkatkan partisipasi pengelolaan masyarakat terkait lingkungan, begitu. Ini juga sudah didukung menurut UNESCO, bahkan kementerian juga mendukung dengan adanya ekowisata, begitu. Dan ini adalah closing statement-nya. Pendekatan komunikasi dan pemberdayaan yang baik dan tepat bisa menjadi salah satu alternatif berkembangnya peradaban dari masyarakat. Di masyarakat. Oleh karena itu, saya tegaskan lagi, dari masyarakat untuk masyarakat oleh masyarakat. Sekian. Pantun ditutup ya. Siang-siang bawa rambutan untuk dibawa ke rumah Bu Asih. Sekian yang bisa saya sampaikan. Hatur nuhun dan terima kasih. Oke, cakep. Baik, terima kasih wisata yang begitu semangat ya. Bagaimana di sini pemberdayaan masyarakatnya ya, supaya sadar, transformatif dan juga ada kemampuan untuk peningkatan intelektualnya. Jadi di sini partisipasinya baik transformasional ataupun instrumental. Dan kamu sudah bagus membahas tentang RPJMDes karena ini juga harus terkait dengan rencana pemerintah, rencana pembangunan jangka menengah dari desa, karena itu yang merupakan keputusan dari pemerintah desa dan juga BPD yang ada di sana. Tadi secara faktual tentang kondisi yang ada, baik itu akses, akomodasi, atraksi, aktivitas dan juga fasilitas.
Kemudian yang mau diterapkan adalah tentang community based tourism, kan gitu ya. Itu CBT, mudah-mudahan ini terwujud ekowisatanya, ya kan gitu ya, dengan melibatkan akademisi, bisnis, komunitas, government, dan juga adalah media, termasuk memanfaatkan relawan-relawan teknologi informasi itu ya, sehingga tujuannya bisa tercapai. Gitu ya. Oke. Silakan Ibu Lina, Ibu Novi, dan juga Ibu Ratu, ada Bu Mia juga, lengkap ada ibu-ibu semua. Karena sudah sore saya lebih suka mendengar suara ibu-ibu. Ya, kalau suara bapak-bapak kan sudah dari tadi. Mangga dari Bu Lina, sampai ke Bu Novi, dan setelah itu ada Bu Ratu dan Bu Samia. Silahkan. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya ingin saya apresiasi untuk rekan-rekan mahasiswa semua. Selamat sudah sampai pada tahap ini. Khususnya terima kasih juga untuk Bapak dan Ibu dosen semua yang pasti sudah banyak memberikan masukan dan saran untuk inovasi-inovasi program yang tadi sudah dibuat. Karena saya yakin inovasi yang tadi dibuat itu bukan hanya kreativitas kalian untuk memenuhi mata kuliah ini, memenuhi proyek ini, tapi terlebih karena memang sudah ada kepekaan dan kepedulian sosial yang sudah ada dalam diri kalian, sehingga proyek ini hanya sebagai pemantik. Saya rasa begitu. Itu terbukti ya dari inovasi-inovasi yang sudah dibuat, program-programnya luar biasa, bahkan mungkin bisa melintasi mimpi saya sendiri untuk memberdayakan sebuah komunitas atau sebuah masyarakat begitu. Oke, hanya saja ada hal-hal yang perlu kita persiapkan ketika kita terjun ke masyarakat, apalagi terjun untuk memberdayakan mereka. Karena kan yang namanya masyarakat itu tuh memiliki karakter yang berbeda-beda ya. Ada yang mungkin memang dia dari segi SDM-nya sudah baik, ada yang cukup, ada yang kurang, bahkan ada yang mungkin motivasinya juga rendah. Nah, ada ketika kita menghadapi mereka yang ternyata motivasinya rendah dan ditakutkan ternyata yang rendah itu adalah banyak, maka memungkinkan program yang akan dijalankan pun menjadi kesulitan atau minim keberhasilannya. Nah, untuk itu karena teman-teman ini adalah dari mahasiswa ilmu komunikasi ya, dan juga tadi disebutkan tentang adanya pendekatan-pendekatan komunikasi, maka perlulah skill-skill itu dimaksimalkan, perlu dikeluarkan. Yang masih belum nemu skill komunikasinya di mana, silahkan dicari untuk kemudian terjun di masyarakat, bukan dengan komunikasi yang menunjukkan seberapa pintar dan seberapa hebat kalian, tapi justru komunikasi yang bisa diterima, komunikasi yang dimana mahasiswa ini datang memang untuk mendampingi, bukan yang membuat masyarakat menjadi geus mahasiswa deui, geus programnya itu lagi. Misalkan ada program literasi, ada programnya terlalu banyak, kemudian masyarakat yang tadinya semangat di awal, tapi kemudian geus jadi mahasiswa deui, terus apalagi dengan pendekatan-pendekatan yang dirasa kurang enak untuk mereka, gitu kan ya. Nah, jadi itu perlu dilakukan observasi, bukan hanya tentang potensi, bukan hanya tentang kondisi, tapi juga bagaimana karakter dari masyarakat itu sendiri. Nah, mengingat tadi adanya kemungkinan minimnya motivasi atau semangat masyarakat, untuk program-program yang sifatnya pelatihan, seminar, workshop, apalagi kegiatan yang membutuhkan partisipan yang cukup banyak, yaitu perlu dibuat semacam daya kreativitas, atau misalkan digeser bentuknya menjadi training of trainee misalkan, dengan mungkin bisa mengajak secara umum tapi memfokuskan pada memang SDM yang dia siap untuk dilatih. Karena misalkan gini, terutama untuk aspek teknologi ya, apalagi tadi diceritakan masyarakatnya aja HP-nya masih cinit-nit gitu kan ya. Nah, maka ketika kita ingin mengajak mereka untuk menggunakan teknologi yang lebih dari itu, mereka justru akan bertanya, yang mana atuh HP heula gitu kan ya. Nah, itu yang akan kemudian menjadi tantangan tersendiri karena kita tidak bisa menyediakan itu. Nah, maka perlu difokuskan pada SDM yang memang siap secara
kualitas dirinya, secara alat pendukung yang dia miliki, gitu kan. Misalkan bisa menggayat masyarakat individu atau misalkan komunitas-komunitas tertentu yang sudah aktif seperti komunitas informasi masyarakatnya atau dari Karang Tarunanya. Karena perlu diingat bahwa teman-teman ini di sana kan hanya sementara ya. Teman-teman tidak ada jaminan untuk menemani mereka sampai masyarakat secara mandiri bisa menggunakan Shopee COD gitu kan ya. Nah, maka perlu ada persiapan-persiapan, perlu ada upaya-upaya untuk mempersiapkan orang-orang yang bisa menjembatani kalian. Jadi kalau misalkan kalian itu jembatan, ibarat kata perlu membuat jembatan lanjutan gitu, karena waktu yang singkat yang diberikan oleh fakultas kepada teman-teman semua itu tidak bisa menjamin bahwa oh selesai dari sini nih mereka bisa pakai Shopee semua, oh selesai dari sini mereka bisa melakukan virtual tour sendiri gitu kan, nggak ada jaminan itu. Nah untuk itu perlu adanya upaya lebih mempersiapkan dan memfokuskan pihak-pihak tertentu supaya supaya kita bisa lebih fokus kepada yang sedikit itu dibandingkan kita mengumpulkan orang banyak masyarakat secara umum, tapi ternyata mereka juga nggak siap secara individunya, gitu. Nah, satu hal lagi yang perlu dipersiapkan oleh teman-teman adalah menstabilkan ekspektasi, gitu ya. Karena yang namanya terjun ke masyarakat kembali lagi mereka memiliki potensi yang berbeda. Oke, kita boleh meninggikan mimpi kita, boleh meningkatkan skill-skill kita, tapi yang perlu dipersiapkan adalah menstabilkan ekspektasi kita untuk respon-respon masyarakat yang bisa jadi tidak kita duga. Itu saja ya, terima kasih untuk perhatiannya, semuanya tetap semangat, semoga program-programnya bisa terrealisasikan dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, kita akhiri ini kelompok 3 ini menyenangkan bagi kami ya. Bagus-bagus semuanya ya. Banyak harapan kami yang insya Allah bisa dilakukan ya. Bisa dilakukan sesuai dengan kemampuan kalian, sesuai dengan kondisi yang ada ya. Itu untuk yang UMKM dan wisata, mungkin nanti Bu Ratu dan Bu Mia yang akan ini. Saya akan ini kan mengenai literasi ya. Saya tertarik sekali dengan perencanaan desain interior perpustakaan. Ini ide bagus sekali ya. Bagaimana kita perpustakaan teh kudu di ruangan. Perpustakaan harus ada kursi, ada meja, ada rak. Tapi bagaimana ini dengan menggunakan ranting pohon dengan disambungkan dengan papan atau dan sebagainya. Itu bagaimana kita lesehan ya di bawah, bagaimana layanan itu menyenangkan. Seperti saya dulu ke perpustakaan, bukan semua ketuna kan ya, isi absennya gitu kan. Jangankan anak-anak mau datang ya, belum apa-apa pustakawan atau satpam ya teh kan anak-anak seperti itu. Silahkan Anda kembangkan ya interior designer yang seperti apa, karena mungkin kalau perpustakaan sudah belajar mengenai tentang interior ergonomi ya, di antaranya adalah Pak Tansah yang dulu mengajar mengenai ergonomi itu. Silakan Anda kembangkan ya. Tentang perpustakaan desa pada umumnya sama seperti itu ya. Rencana rakyat sana seperti itu, karena kaitannya bukan ini dengan lembaga di sana ya. Di sini juga mengenai perpustakaan keliling ya. Perpustakaan keliling kita kan apakah harus terus bekerja sama dengan pemerintah daerah, perpustakaan daerah ya? Tidak, kita dengan ini banyak komunitas-komunitas yang melaksanakan perpustakaan keliling. Apa itu menggunakan angkot ya? Apa menggunakan sepeda ya? Apa menggunakan motor pinter
yang di belakangnya diisi dengan buku-buku yang datang ke pelosok itu. Silakan Anda kembangkan itu. Yang itu bisa dicapai dan manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat itu ya. Itu perpustakaan keliling bisa dikembangkan. Duta baca ya. Kenapa bukan anak perpustakaan yang menjadi duta baca, atau kenapa bukan anak Vkom ya? Harusnya kan kita ya. Ya, mudah-mudahan ke depan ada dalam kegiatan-kegiatan seperti duta baca. Pendongeng, di sini pendongeng itu adalah profesi yang langka ya. Storytelling itu, padahal kita di Humas ada mata kuliah storytelling, di perpustakaan pun ada mata kuliah storytelling ya. Kenapa cuma Kak Seto saja yang terkenal pendongeng ya? Di Bandung siapa gitu ya? Alangkah ininya kalau muncul dari kita ya sebagai pendongeng itu ya. Saya kira itu yang menjadi catatan dari saya. Silakan dikembangkan dan itu bisa dilakukan, membumi sekali ya, tidak ngawang-ngawang. Terima kasih, selamat untuk melakukan program itu. Insya Allah nilainya akan bagus. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, sampai ke penghujung hari. Udah makan? Sengaja ya nunggu ya. Tadi mungkin sudah ditanggapi oleh Bu Lina dan Bu Novi ya. Dari Ibu, kelompok ini cukup komprehensif ya membahasnya. Mungkin Ibu akan menyoroti wisata gitu. Kelompok grup wisata Cikembang gitu, Ibu nilai programnya mungkin agak berbeda dengan kelompok-kelompok yang lain. Perbedaan itu bagus. Mungkin kalian melakukan benchmarking ya dengan yang lain, dengan desa-desa wisata yang lain ya. Dan tadi sesuai, kayak misalnya harus menyesuaikan dengan program desa, terus kemudian potensi yang kalian miliki, kalian juga mengukur dengan budaya masyarakat yang ada di situ gitu. Seperti yang tadi dikatakan oleh Bu Lina, mereka tidak memiliki motivasi yang besar untuk membuat sebuah desa wisata. Karena dalam benak mereka mungkin ya cukup dengan menjadi petani itu sudah oke gitu. Tidak perlulah mengembangkan wisata. Nah, berarti kan memang tadi ya ada konsep community based tourism. Jadi bagaimana sih komunitas ini yang kalian gerak gitu. Karena komunitas ini biasanya lebih punya ideologi dan motivasi yang berlebih dibandingkan masyarakat. Ibu berharap program ini bisa berjalan karena contohnya sangat banyak. Contohnya Kampung Cibarani ya, Bu Ratu ya. Cibarani menggunakan konsep itu gitu ya. Kok ada komunitasnya dan komunitas itulah yang mengembangkan. Padahal warga sekitarnya sih cek-cek aja gitu. Tapi bagaimana kemudian Cibarani menjadi highlight gitu ya, menjadi spotlight di Kota Bandung karena ada komunitas yang menjalankan. Oke. Mungkin dari Ibu segitu aja ya, udah azan. Pas. Oke, hatur. Oh iya. UMKM. Untuk UMKM bagus ya sebenarnya. Cuman mungkin harus didetailkan lagi siapa saja sih orang, berapa, kalau Ibu boleh tahu UMKM itu ada berapa jumlah UMKM? Total UMKM itu ada berapa? Di Cikembang. Kalau di Cihauk itu ada 15 ya, katanya ada 15 dan 10-nya itu sudah maju gitu. Nah, ada 17. Dari total 17 itu ada berapa yang maju? 4 ya. Nah, mungkin nanti harus dipecah lagi. Yang maju itu akan diberikan program apa, yang belum nanti akan disusulkan program apa. Tadi udah bagus sih sebenarnya gitu ya, karena kalian berpikir bahwa kita kan nggak mungkin lama stay di sana gitu, berarti kan harus membentuk kader yang ada di situ. Oke, mungkin segitu aja dari saya.
dikembalikan kepada Pak Tisna berarti ya. Baik, terima kasih ibu-ibu, karena kan saya berikan kesempatan ke ibu-ibu. Kembang itu kan cenderung kaitan dengan wanita, kan gitu. Tapi kembang nggak ada kumbangnya juga kan percuma, ya kan? Jadi untuk kumbangnya kami persilahkan dulu, karena kelihatannya Pak ini udah banyak menulis, barangkali disampaikan. Silakan Pak. Kembang tanpa kumbang kurang pas Pak. Baik ya, sedikit saja nih. Tadi ada di literasi itu ada yang saya soroti ada 4 ya. Programnya itu pendampingan, buka ruang, komunitas ya. Kemudian ada pendampingan promosi perpustakaan, dan buka ruang dengan komunitas, pendampingan legalitas itu. Kemudian ada pengadaan buku ya, karena yang pengadaan buku itu memang harus sesuai dengan kebutuhan pemustaka. Kalau di perpustakaan saya pengalaman dulu itu tidak boleh kita mengadakan buku aneh, buku halus ya, buat saya nggak boleh itu. Untuk hal-hal yang untuk berbasis dibeli gitu. Kalau di hadiah tidak apa-apa ya, ada buku-buku hadiah kita terima, seleksi. Kalau tidak sesuai dengan kebutuhan ya harus juga didistribusikan begitu. Karena kalau ada buku di rak sekian tahun itu ngeherinan rak aja. Jadi juga kita pekerjaan pelansah itu harus mengklasifikasi ya, harus mengurus, apalagi nanti kan harus juga istilahnya disiangi, buku-buku yang tidak dipakai itu harus dikeluarkan begitu. Jadi betul-betul kita itu mengadakan buku harus betul-betul sesuai dengan kebutuhan. Jadi itu juga harus ada instrumennya. Kita misalnya menyusun di prodi apa, kalau di sekolah kan harus dengan permintaan dari guru ya, harus dari permintaan dari sesuai dengan kurikulum ya, tidak boleh itu kita mengadakan sorangan kuma orang yang nggak boleh itu ya, karena itu kan menyangkut anggaran dan juga harus ada pertanggungjawabannya di akhir, dan juga nanti ada statistiknya, statistik pemakaian perpustakaan. Biasanya di akhir tahun itu ditagih oleh kepala sekolah, dipakai nggak buku-bukunya, kalau tidak dipakai juga cuma kenapa ya, kan harus dievaluasi buku itu. Jadi kita sebagai pustakawan juga harus aktif. Cuman sayangnya di sini tidak ada program yang kan ada di situ, di catatan yang lalu itu ada pustakawan guru, ada ya, pustakawan guru jadi pustakawan. Kenapa tidak diprogramkan juga bagaimana supaya guru itu betul-betul jadi pustakawan yang profesional, ahli begitu dalam mengolah, bukan hanya guru asal cumpon jadi kepala perpustakaan itu, tapi tambah ilmu ya. Kalau istilah Pak Istisna itu, Pak Tisna, kalau sesuatu urusan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, tunggu kehancurannya begitu ya. Begitu ya Pak Tisna, saya kalau dengar ceramah Pak Tisna begitu juga. Kalau guru pinter dalam bidangnya, mengajar itu ini, tapi dalam perpustakaan juga harus punya ilmu, semua juga harus berdasarkan ilmu begitu. Itu kemudian juga buku audio, catatan yang lalu ini saya kan pengembangan atau program itu harus berdasarkan kondisi existing di situ. Kalau kondisi kenapa kita observasi tapi di akhir di perencanaan program tidak ada begitu. Juga harus dimasukkan itu buku audio, katanya udah mati ya, dihidupkan kembali gitu buku audio. Karena ini penting untuk rekan-rekan saudara kita yang ada keterbatasan penglihatan ya. Bisa aja buku-buku audio itu menjadi hal yang sangat penting kebutuhannya, karena kan tidak mungkin yang kurang nggak bisa melihat atau kurang penglihatan yang berkurang harus dibacakan oleh temannya. Nah itu inovasi ya, buku audio. Teman saya pernah jadi juara nasional dengan menciptakan itu book talks ya dari Unpad. Jadi buku-buku yang ada di perpustakaan yang punya kebutuhan khusus, beliau dibuat dalam bentuk semacam ini, audio books ya. Itu juga diprogramkan ya begitu. Jangan sampai kondisi eksisi di situ, tapi
hasil observasi tidak ada di programnya. Buat apa tuh observasi? Ali teu aya di ujung-ujung nama teu aya programnya gitu ya. Kemudian juga itu katanya biasa ya yang literasi baca tulis kan sudah ada. Juga harus di follow up gitu, yang 15 menit baca itu dievaluasi masih ada enggak ya di sekolah itu gitu ya, apakah sudah hilang juga begitu kan. Ini salah satu literasi digital itu salah satunya itu untuk literasi informasi itu adalah yang 15 menit membaca. Kalau Bu Om itu saya pernah ikut dengan GLS ya, gerakan literasi sekolah, saya sebagai anggota ini terus-terusan ya dikawal sehingga 15 membaca di sekolah ya, itu harus terus jalan. Itu saja mungkin ya saya ke literasi. Misalnya kalau UKM saya nggak ngerti, isi salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada kumbang satu lagi. Silahkan Pak Tansa. Bahkan istri saya tidak pernah menyebut kumbang ke saya. menyebut saya dengan ayah sayang. Bukan kumbang sayang tapi ayah sayang. Ya ternyata di akhir hari ini kita menemukan sesuatu yang menarik gitu. Artinya ketika kelompok wisata ini menyampaikan metodologi, ya saya pikir ya itulah gitu. Dan metodologi yang Anda sampaikan tadi itu kan memang banyak dipakai ketika berupaya mengembangkan sebuah masyarakat gitu ya. Disebut dengan participatory action research itu di situ. Dan ada tahapan yang jelas. Makanya program-program yang boleh bermimpi itu, tetapi harus lihat kondisi existing. Pak Mahmudi juga yang lain juga sudah menyampaikan, bahkan tadi Kampung Cibarani ya. Nah, Cibarani itu kan berasal dari kebutuhan gitu. Makanya nanti Anda menyampaikan kembali, ditunggu sampai hari Sabtu. Dan satu yang terlewat oleh 3 kelompok ini, apa yang terlewatnya? Metode yang pariwisata itu sudah bagus dan bisa diaplikasikan, bahkan cenderung lebih efektif karena satu, tahapan yang pertama itu adalah tahapan penyadaran, dan bagi saya itu lebih penting gitu. Makanya Pak Yosa sebelumnya saya menyebut cuma 3 kan, SDM, sistem, dan kelembagaan. Oke, ada yang terlewat oleh teman-teman 3 kelompok ini dalam desa Cikembang, apa? Yang terlewatnya adalah integrasi. Padahal tadi yang Irma sampaikan itu ada rencana pembangunan RPJM menengah desa, dan itu datanya jelas. Tinggal integrasi masuk ke situ, kemudian ketiga kelompok 3 proyek ini juga bergabung ke situ. Makanya tadi sebelumnya kelompok ini saya sampaikan ada masalah yang lebih fundamental. Apa masalah fundamentalnya? Adalah masalah sirkulasi informasi. Pembentukan komunitas-komunitas itu kan dalam rangka menguatkan sirkulasi informasi. Ketika masyarakatnya kuat lewat komunitas-komunitas, maka informasi apapun yang dibutuhkan baik oleh pihak luar atau pihak dalam itu akan semakin mudah. Makanya nanti tolong disusun kembali urutannya, prioritas. Tadi jelas-jelas menyebutkan prioritas pertama dalam participatory action research adalah, atau pemberdayaan masyarakat adalah SDM kan, pemberdayaan. Nah, bagaimana mereka menjadi berdaya dengan informasi-informasi itu? Nah, jadi sebetulnya programnya cuma satu loh, bisa digabung itu. Karena pusatnya di situ. Karena harus berbentuk rumah tumbuh. Sustainable, resilient itu kan dari rumah tumbuh. Bayangkan tadi kan disampaikan oleh Bu Lina, sangat jelas itu Bu Lina menyampaikan bahwa kan yang harus kita pikirkan itu setelah kita tidak lagi ke sana, apakah berhenti, mati, atau terus berlanjut. Tentu yang kita harapkan setelah kita melakukan intervensi-intervensi itu akan terus berjalan kan, sehingga masyarakat menjadi mandiri untuk mengelola sendiri gitu. Dan bukan kita ya kan yang harus mengelola wisata, benar nggak? Ya kalau kita harus mengelola wisata nggak masalah, tapi Anda harus menjadi pegawai di sana, dibayar dan sebagainya kan. Tetapi mereka harus mandiri mengelola itu semua. UMKM-nya juga sama. Apalagi Cikembang itu karena saya tahu dosen pertanian itu Ibu Dr. Oke itu berkali-kali proyek dengan Sepron di Darajat itu, salah satunya adalah Cikembang. Di situ ada petani milenial namanya Pak Agus atau Pak Asep, saya lupa. Pak siapa?
Pak siapa namanya? Pak Agus kan? Pak Agus itu petani milenial loh. Dan sudah sangat lama dibina oleh Chevron. Dan Bu Oko itu di situ tempatnya. Makanya kemarin ngobrol dengan saya, Pak, kalau dimungkinkan saya mau berbagi ilmu dengan teman-teman mahasiswa untuk pengembangan UMKM-nya. Karena Bu Oko lama bertahun-tahun. Cikembang dan Cihauk Bu Oko itu. Dengan Chevron geothermal. Kalau saya dengan Bu Oko itu mengerjakan di Garut di Chevron sampai kemudian mendirikan sebuah SMK informasi. Saya waktu di Puskom itu dengan Bu Oko menggarap sekolahnya sampai mendirikan sekolahnya. Karena di sana itu mintanya sekolah geologi karena pikiran masyarakat itu selesai sekolah langsung diterima di geothermal. Padahal geothermal punya syarat kan nggak bisa, makanya dibuatlah SMK informasi sehingga mereka lebih berdaya gitu. Pilihannya menjadi banyak, tidak harus ke Chevron, ke geologi, tapi juga dia bisa lebih banyak, apalagi ke UMKM, teknologi informasi kan. Dan satu lagi informasi di Jember kalau Anda tahu ada desa YouTuber. Bisa dicek di internet di Jember itu ada desa YouTuber. Tapi bukan desanya loh di situ. Masyarakatnya yang menjadi YouTubernya. Makanya tadi kelembagaan yang dimaksud dengan Kim, ingat hati-hati ketika dilembagakan, ketika orang di SK-kan tidak digaji, malas gawe. Tetapi ketika komunitas masyarakat yang berdaya itu nggak lagi mikirin tentang SK, tentang berapa sih penghasilan per bulannya, tidak. Nah makanya contoh yang desa YouTuber di Jember itu masyarakatnya yang jadi YouTubernya dan dia menjadi humas. Wah, semua orang ngomongin tentang desanya, desa kami bagus dengan YouTube mereka. Yang mereka butuhkan cuma satu, apa? Akses internet gratis. Karena pakai data mahal, bener. Di sana kemudian desanya mikir, oke, kalau gitu saya bikin tower. Bekerja sama dengan salah satu provider, bikin tower dan masyarakat gratis pakai internet. Selesai kan? Nah makanya prioritasnya tolong dikerucutkan lagi. Kemana ini yang paling awalnya, yang paling krusial yang harus kita selesaikan. Ingat program kita terbatas. Yang namanya program dibatasi oleh waktu. Mana yang harus Anda pilih? Banyak, tetapi di situ pasti ada yang paling prioritas. Mana dulu? Nah nanti hari Sabtu ditunggu, dikirim lagi ke email fakultas. Ini loh Pak, sudah kami integrasikan, ternyata baik itu project UMKM, literasi dan wisata ternyata sama. Dari situlah kemudian ini berkembang. Akan di mana posisi kita kemudian melepas dan kemudian mereka bisa mandiri, atau pada posisi di mana kemudian kita harus terus berada di situ. Tapi kan tidak selamanya. Dan ingat, kita bukan proyek, kita bukan kontraktor, kita bukan konsultan yang mengerjakan proyek jalan, mengerjakan proyek budget, bukan. Tetapi kita ranahnya adalah Fakultas Ilmu Komunikasi. Masih ingat kan, objek utama ilmu komunikasi adalah upaya penyampaian pesan antar manusia. Prinsipnya di situ. Saya pernah bilang kami ditawarin per desa 3 miliar oleh staf ahli di Kabupaten Bandung untuk proyek ini. Tapi kami tolak. Kenapa? Karena kita prinsipnya adalah pembelajaran berbasis proyek, bukan proyek tetapi pembelajaran berbasis proyek. Terlalu riskan, banyak korupsinya. Nah yang kita lakukan adalah pemberdayaan masyarakatnya. Betul tadi kelompok wisata ini alhamdulillah ada yang ngomong tentang participatory action research gitu. Dan itu saya sudah lama menulis tentang itu, bahkan di KKN juga sama. Oke, jadi nanti tolong berkoordinasi, ketiga kelompok ini harus terintegrasi dalam satu program kerja yang di situ bisa semua terlibat. Oke, dan harus bisa diputuskan yang mana dulu yang paling visible, reliable, dan paling mungkin untuk dilakukan. Kita tidak memiliki dana, apalagi Anda kan? Iya, bayar UAS saja repot kan? Iya, apalagi harus membiayai masyarakat di desa bikin proyek. Nah, oke, itu saja. Bahasa apa deh Pak? Udah aja. Tadi. Oh, tadi sistem kelembagaan dan SDM. Sok pilih satu saja dulu. Karena itu juga bisa dimulai dari situ, benar kan? Masyarakat berdaya, maka semuanya juga akan selesai. Yaitu disebut dengan sustainable dan resilient. Berlanjut dan mampu bertahan. Setelah kita, karena mereka harus bisa berupayakan sendiri kan? Mengelola sendiri, mengerjakan sendiri, berpikir semua serba sendiri. Kita memulainya.
Oke, posisi kita adalah Fakultas Ilmu Komunikasi, ada informasi, ada ilmu komunikasi, perpustakaan dan informasi, dan juga ada ilmu komunikasinya. Nah, bagaimana itu kemudian digabung menjadi sebuah program yang tidak terlalu banyak. Yang Anda lakukan sudah itu menjadi knowledge, pengetahuan Anda. Kami pernah lo menyusun ini, ternyata benar ada yang terlupakan. Nah, itu menjadi lemari pengetahuan Anda. Sudah bisa menyusun apa? Bla 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 dan sebagainya. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tansa sebagai penutup ya. Kumbang terbang di Cikembang. Banyak belokan dan tanjakan. Harus menempuh jalan yang panjang kalau kalian ingin berkembang. Saya kira sebagai kata penutup ya, tentu akan banyak masalah, tetapi Anda tidak akan bermasalah selama Anda memang ya kan gitu ya, menjalankan semua karena lillah. Oke? Paham ya? Oke, banyak masalah, tapi harapan kita Anda tidak pernah lelah selama Anda memang bisa menjalaninya karena lillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.